Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran kepariwisataan bab 8 KBM kedua. Masih materi lanjutan ya, materi mandiri yaitu tes interview atau tes wawancara. Berikutnya beberapa teknik pasca interview. Kalau kita kemarin udah bahas teknik pra interview, saat interview, sekarang kita bahas teknik setelah atau pasca wawancara. Perlu Pak Padli sampaikan ya, ketika kita akan menghadapi wawancara, kita nggak hanya cuma baca-baca materi yang akan kita jadikan bekal untuk kita menghadapi interview sesuai dengan posisi yang kita lamar, tetapi kita juga bisa merekam suara kita dengan handphone kita. Kita rubah menjadi MP3 atau file dalam bentuk AMR, pokoknya dalam bentuk audio pokoknya gitu. Jadi kita bisa rekam ya, kemudian mendengar secara berulang-ulang. Sebagai contoh misalnya nih ya, job description waiter atau waitress misalnya, kan ada di situ pra operasional gitu, ada saat ada saat operasional, ada juga pasca operasional. Kita sebut misalkan pra operasional seperti be on time ya kan, terus absen, attendance list, terus wearing uniform, briefing, terus during operationnya kita serving course by course dan seterusnya sampai selesai, sampai billing. Nah, kita bisa merekam suara kita untuk menghemat tenaga mata kita, karena kalau kita baca itu kan lebih capek ya kan daripada dengar. Kalau kita mendengar itu lebih enak begitu. Baik, nomor satu, bila ditanya oleh si interviewer ya, atau si HRD atau si pewawancara, ditanya kapan Anda bisa bergabung, ya kan? When will you join us? Kita jawabnya anytime, Mr. Imam. Ya, sewaktu-waktu Pak Imam, maksudnya kapanpun kita siap begitu. Jangan kita bilang, oh saya siapnya nanti Pak bulan depan. Jangan, kita harus bilang sewaktu-waktu kita siap, kapanpun, anytime kita udah siap. Berikutnya nomor 2, bila ditanya kenapa Anda memilih posisi tersebut gitu, why do you choose that position, ya kita jawabnya I want to learn more about hotel misalnya. Jawabnya saya pengen belajar lebih banyak lagi tentang posisi tersebut begitu ya, karena kita belajar itu kan terus menerus sampai kita meninggal baru kita berhenti belajar kan gitu. Jangan kita salah jawab kenapa Anda memilih posisi tersebut atau kenapa kamu ngelamar ke sini. Kita jawab saya pengen maju Pak, ya malah diomelin gitu. Pernah kejadian soalnya ya, malah dibilang kamu kalau pengen maju jangan kerja di tempat saya, udah kerja di tempat lain sono, malah digituin. Ya berarti udah KO di situ oleh HRD. Sedangkan teman di sebelahnya seketika ditanya kenapa Anda pengen ngelamar ke sini, saya pengen belajar lebih banyak Pak, dan saya juga pengen ngebantu orang tua misalnya, karena orang tua saya cuman dagang sayur misalnya, atau perlu bantuan dari saya dan seterusnya gitu. Itu lebih logis ya, lebih rasional, lebih bisa diterima oleh akal sehat jawaban tersebut. Nomor 3, kalau ditanya Anda pengen gaji berapa, nah kita jawab saya ingin gaji yang sesuai dengan standar perusahaan ini, karena ada gaji yang standarnya UMR atau UMP ya kan, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Ada juga yang sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Bisa jadi misalkan UMR 5 juta misalnya, standar di perusahaan 7 juta, kita bilang standar UMR, berarti kita salah jawab gitu. Harusnya kita gajinya 7 juta malah cuma 5 juta, kan merupakan kerugian buat kita. Makanya kita jawabnya kalau ditanya Anda pengen gaji berapa, kita jawab saya ingin gaji sesuai dengan standar perusahaan ini Pak, begitu. Ketika sudah selesai bisa ditanyain kan, ada yang mau ditanyakan ya. Kalau menurut Pak Fadli mah nggak usah nanya, namanya kita adalah kandidat pelamar, kita yang ditanya oleh interviewer. Yaudah kita bilang nggak ada Pak, cukup jelas, terima kasih gitu ya. Any question? Bilang aja no sir, thank you gitu, atau no Mr. Imam, thank you. Ya udah
Setelah selesai, jabatlah tangan si interviewer sekali lagi. Ya, dan ucapkan selamat berpisah, nice to see you, ya kan? Glad to meet you, dan seterusnya dan seterusnya. Senang bertemu dengan Anda, Mr. Imam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Begitu. Jangan kita diem aja. Nah, baik, sekarang bagian B, contoh perkenalan diri, contoh introduction. Ini sesuai dengan tiap-tiap kita ya, data yang kita miliki tentu nggak sama dengan yang dituliskan oleh Pak Fadli. Jadi kalian harus menuliskan data sesuai dengan fakta ya pada diri kalian. Ini contoh dalam bahasa Inggris introduction. Nah, ini salah tulis nih, bentar. Ya. Contoh introduction. Misalkan disuruh perkenalkan diri. Please, Novi, introduce yourself. Can you? Yes, Miss Anita. Of course I can. So, good morning, Miss Anita. My name is Novi Andriani. I was born in Surabaya, November 10, 2001. I live in Jalan Bambu Apus number 10, Pondok Labu, So, Jakarta City. My motivation join in your company because I want to learn more about hotel. My hobby is singing. I think that's all, Miss Anita. Thank you. Jadi untuk tanggal lahir boleh misalkan 10 November, berarti 10th of November boleh, atau November 10 boleh, terserah. Kalau 10-nya di depan berarti pakai of baru November. Terus untuk tempat tinggal, jangan kita pakai bahasa Inggris juga nih, mentang-mentang Jalan Bambu Apus kita bilang Bambu Apus Street, jangan ya. Karena memang standar yang diajarkan oleh dosen Pak Fadli ketika dulu waktu kuliah, disuruhnya jalan ya jalan gitu ya. Jalan Jenderal Sudirman number 1 seperti Hotel Shangri-La tuh. BNI, bukannya Sudirman Street bukan, tapi Jalan Jenderal Sudirman, makanya kita sebut di situ Jalan Bambu Apus. Gitu. RT RW mah nggak usah disebut ya, nggak perlu gitu. Jalan apa, nomor berapa, daerahnya nama daerah apa, kelurahan juga nggak usah disebut ya. So, Jakarta City masuknya Jakarta Selatan kah, atau Jakarta Timur, atau Tangerang Selatan, atau Depok, dan seterusnya. Motivasi tadi udah ya, udah jelasin. Kita pengen belajar lebih banyak lagi tentang hotel. Terus hobi, kalau bisa hobi satu aja, jangan banyak-banyak ya. Yang hobi main bola ya udah, my hobby is playing soccer misalnya, udah. Kenapa? Karena umumnya hobi itu akan dikaitkan dengan posisi jabatan yang dilamar oleh si calon pegawai gitu. Kalau misalkan hobinya itu main bola misalnya, oh ini orang hobi main bola, berarti dia bisa kerja sama nih. Karena kan biasanya pekerjaan itu dalam tim ya, pekerja team working gitu, nggak sendiri-sendiri. Nah, soalnya hobinya singing, nyanyi misalnya, oh berarti dia bisa menghibur gitu, dan seterusnya dan seterusnya. HRD itu mengukur calon pegawainya diantaranya dengan memperhatikan hobi ya. Dari hobi tersebut akan dihubungkan dengan jabatan yang dilamar begitu. Ini introduction ini harus berpola ya, jangan sampai ada pengulangan yang udah disebut diulang lagi, jangan gitu. Misalkan polanya di situ adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, motivasi, hobi. Nah, itu 5 tuh. 1 2 3 4, nomor 1 sampai 5 jangan ketukar-tukar, udah bikin sampai baku begitu. Berikutnya yang terakhir, simpulan. Kesempatan wawancara atau interview adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan secara sungguh-sungguh. Jadi jangan main-main nih interview, gue lagi interview nih, gue nyantai aja. Iya sih, betul, gak usah tegang, tapi juga harus kita manfaatkan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab ada pendapat bahwa interview ya, bahwa tes wawancara adalah 90% job atau pekerjaan telah berada di genggaman tangan kita. Jadi berhasil atau enggaknya si calon pegawai itu bisa ya tergantung dari interview yang dijalanin. Kalau interview bagus ya kan, performnya bagus, groomingnya bagus, nah, insya Allah kemungkinan besar diterima. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya bagus ya kan, pengetahuan hotelnya bagus, tapi groomingnya jelek, cuman pakai kaos doang misalnya, atau cuman pakai sendal doang, atau pakai celana lepis misalnya ketika di interview, nah itu bisa berakibat tidak baik. Lanjut, oleh sebab itu perlu dilakukan latihan-latihan agar tiap-tiap kita memiliki bekal yang mumpuni untuk menghadapi interview sewaktu-waktu ya. Jadi perlu latihan interview
supaya kita punya kemampuan. Jangan ada konsep gimana nanti aja, jangan. Kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk meraih hasil yang sebaik-baiknya juga. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.